Shalom, perkenalkan, nama saya Nurlinca Senjana Inabewa. Saya dari kelompok 8 Fisika, kelas 10C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu pengertian energi alternatif dan energi fosil, dan masalah-masalah konsumsi. Nah, yang pertama adalah pengertian energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Juga diartikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Dan energi juga merupakan segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu untuk melakukan suatu kegiatan tanpa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, suatu energi bisa berupa energi yang kecil maupun energi yang besar. Nah, energi yang besar dapat dimanfaatkan untuk melangsungkan kehidupan. Kemudian energi dibagi menjadi dua, yaitu energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh energi yang dapat diperbarui itu seperti energi surya, energi air, energi angin, energi panas bumi, dan bioenergi. Contoh energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi gas, alam, Shalom, batu bara, perkenalkan dan nama saya energi nuklir. Elizabeth Muinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan sebagai pengganti energi konvensional. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh dari energi konvensional seperti energi angin, surya, hidro, dan nuklir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif. Yang pertama, kelebihan daripada energi alternatif yaitu ramah lingkungan. Energi alternatif tidak menyebabkan polusi udara serta tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Yang kedua, sumber energi yang tidak terbatas. Energi alternatif seperti angin, hidro, dan surya tersedia secara alami. Dan yang ketiga, biaya operasional yang rendah. Biaya operasional energi alternatif cenderung lebih rendah dari biaya operasional energi konvensional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kekurangan daripada energi alternatif. Yang pertama, biaya instalasi yang tinggi, seperti panel surya dan turbin angin yang dapat sangat mahal. Yang kedua, ketergantungan pada cuaca. Energi angin dan surya tergantung pada cuaca dan tidak dapat dihasilkan secara konsisten. Yang ketiga, teknologi yang masih berkembang. Teknologi yang masih berkembang dan memerlukan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut. Shalom, saya Shalomita Delia Felix Lubalu akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis bahan bakar fosil pada energi alternatif. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu bahwa bahan bakar fosil adalah sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami proses geologis selama jutaan tahun. Kemudian, bahan bakar fosil dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah batu bara. Nah, batu bara dapat digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan produk gas. Gas alami yang dihasilkan oleh batu bara dapat diolah menjadi tempat pertambangan. Gas alami tersebut dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk, seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar, dan juga pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian yang kedua adalah gas fosil. Gas fosil sering juga disebut sebagai gas bumi, gas alam atau gas alami. Ia merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana. Dia juga dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Selanjutnya yang ketiga ada minyak bumi. Sebagian besar minyak bumi digunakan untuk memproduksi bensin dan minyak bakar. Keduanya merupakan sumber energi primer utama. 84% volume hidrogen yang terkandung dalam minyak bumi diubah menjadi bahan bakar, yang di dalamnya termasuk dengan bensin, diesel, bahan bakar jet, dan LPG.
Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dea Kanurunggu dari kelas 10C. Nah, pada kali ini saya mendapat bagian yaitu jenis-jenis bahan bakar fosil pada energi alternatif. Nah, jenis-jenis bahan bakar fosil dibagi atas 3. Nah, yang pertama ada batu bara. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan yang menghasilkan berbagai produk gas. Gas alami yang dihasilkan oleh batu bara dapat diolah menjadi tempat pertambangan. Nah, gas alami tersebut bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar, dan pembangkit listrik tenaga gas. Oke, baik teman-teman, selanjutnya adalah gas fosil. Gas fosil sering juga disebut gas bumi, gas alam, atau gas alami. Nah, gas fosil adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari gas yang terutama terdiri dari metana. Nah, gas fosil juga sering ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Oke, baik teman-teman, selanjutnya atau yang ketiga yaitu minyak bumi. Minyak bumi sebagian besar digunakan untuk memproduksi bensin dan bahan bakar. Keduanya merupakan sumber-sumber energi primer utama. 84% dari volume hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi diubah menjadi bahan bakar, yang di dalamnya termasuk dengan bensin, diesel, bahan bakar jet, dan LPG. Oke, baik teman-teman, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan solusi yang dapat kita lakukan atau energi alternatif. Nah, di sini kami mendapatkan 4 energi alternatif yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu energi surya. Energi surya adalah energi terbarukan yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas. Listrik dan panas dapat diperoleh dari radiasi sinar matahari. Nah, contohnya itu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di sini pembangkit listrik tenaga surya menggunakan panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Lalu yang kedua, energi angin. Energi angin dapat diubah dari pergerakan udara di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui kincir angin dengan cara yang pertama yaitu energi angin memutar kincir angin. Lalu yang kedua, energi mekanika diubah menjadi energi listrik. Lalu generator menghasilkan arus listrik. Dan kemudian arus listrik dikirim ke jaringan listrik. Dan yang terakhir, arus listrik digunakan oleh konsumen. Lalu yang ketiga yaitu energi hidro. Energi hidro adalah energi yang dapat diperoleh dari pergerakan air. Nah, energi hidro dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, contohnya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Oke, baik, selanjutnya yaitu energi alternatif yang keempat, yaitu bahan bakar biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tanaman dan limbah. Contohnya yaitu bahan bakar nabati, salah satunya biodiesel. Nah, teman-teman, biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan yang digunakan sebagai energi alternatif. Nah, itu adalah salah satu contoh bahan bakar bio. Baik, sekian penjelasan saya tentang. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif yang kita dapatkan dari energi alternatif. Nah, di sini ada 4 dampak positif yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu ramah lingkungan, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, yang ketiga keselamatan energi, dan yang terakhir mengurangi polusi udara. Dampak positif dari penggunaan energi alternatif. Yang pertama, ramah lingkungan. Sikap atau gaya hidup yang tidak membahayakan lingkungan. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi gas-gas yang dilepaskan atmosfer dan menyebabkan efek rumah kaca, sekaligus menghindari kerusakan akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Yang ketiga, keselamatan energi. Dengan adanya dampak positif dari penggunaan energi alternatif, yaitu keselamatan energi, dapat mewujudkan kondisi aman dalam pemanfaatan energi. Dan yang ketiga, mengurangi polusi udara. Menurunkan tingkat pencemaran udara dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, membatasi penggunaan pribadi, dan menanam pohon.